bahwa kalau mencintai negeri ini harus konsisten. Tidak boleh berubah-ubah hanya karena dorongan kekuasaan dia melanggar konstitusi, karena dorongan kekuasaan dia merusak demokrasi dan sebagainya, konsistensi. Cuman di debat terakhir ini kita disuruh pakai ini nih. Nanti baik Mas Anies atau Gus Muhaimin pun pakai dasi. Ya. Ini menjelaskan bahwa inilah satu. Kita ini apapun adalah satu bangsa, satu negara, satu tujuan untuk Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang mandiri, Indonesia yang sejahtera untuk semua. Nah, kenapa harus pakai jas? Karena kami meyakini bahwa mengelola negara ini memang harus serius, harus punya integritas, harus punya dedikasi. Sehingga pernah ada masukan bagaimana kalau kita gonta-ganti dan lain sebagainya. Jawabannya sederhana. Ini hal yang harus kita sikapi di depan publik masyarakat Indonesia bahwa pasangan Anies Muhaimin serius untuk mengelola bangsa dan negara ini. Oke, itu cerita di balik pakaian yang dikenakan pasangan calon. Sambil kita melihat juga di Jakarta Convention Center, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sudah tiba. Dan juga Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3 juga sudah tiba di Jakarta Convention Center. Menyapa dulu wartawan yang ada di JCC untuk selanjutnya bersama-sama ke area dalam debat. Ini di area red carpet. Oh, tidak ada keterangan pers yang disampaikan, langsung menuju ke area dalam untuk mempersiapkan debat terakhir ini. Jadi Ganjar Mahfud jadi pasangan pertama yang tiba di JCC, tapi kita juga sudah lihat tadi paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang baru saja keluar dari kediaman Prabowo di Kertanegara. Kita lihat tampak menggunakan jaket hoodie berwarna biru muda, menyapa sebentar tapi tidak ada keterangan pers yang diberikan. Menyapa para relawan, para tim sukses yang ada di Kertanegara untuk nantinya sama-sama menuju ke JCC. Prabowo Gibran sudah menuju ke lokasi debat diikuti tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Dari Kertanegara ke Jakarta Convention Center, jaraknya dekat. Jadi sebentar lagi dipastikan juga akan tiba di JCC. Sementara di kanan layar Anda adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang sudah tiba di JCC. Anies Baswedan juga sudah ada di kawasan Senayan dan menunggu kehadiran Muhaimin Iskandar untuk nantinya sama-sama berangkat ke Jakarta Convention Center. Ini gambar-gambarnya adalah gambar terbaru dari JCC. Di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri adalah gambar langsung dari Kertanegara. Karena ada tim liputan Kompas TV yang mengikuti langsung masing-masing pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Rombongan ini sudah siap untuk berangkat ke JCC. Di sebelah kanan adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang baru tiba di Jakarta Convention Center. Sementara pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga sudah segera bergerak menuju ke JCC karena posisinya sekarang juga sudah ada di salah satu kafe di kawasan Senayan. Jadi sebentar lagi akan dimulai debat terakhir calon presiden 2024. Kalau tadi Kang Maman sudah cerita soal apa pakaian yang dikenakan oleh calon presidennya Anies Baswedan. Nah, bicara soal Anies Baswedan juga baru saja tiba ternyata informasinya. Kita lihat, kita tunggu gambar terbarunya juga. Sudah tiba di JCC. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah tiba di JCC saat ini. Dan juga akan menyusul Ganjar Mahfud yang sudah tiba tadi terlebih dahulu. Ini dia gambar terbarunya, mobil yang membawa rombongan berisi calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar sudah tiba di JCC kawasan Senayan, Jakarta. Akan segera turun dan juga menyapa para penyelenggara pemilu dan juga tim sukses yang sudah berada di Jakarta Convention Center. Kita tunggu bersama, sudah dibuka pintunya. Ini dia, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sudah tiba di JCC. Seperti yang tadi dikatakan Kang Maman ya, mengenakan jas dan juga dasi. Aman. Bersama dengan
Muhaimin Iskandar. Jadi sampai saat ini sudah ada 2 pasangan calon yang berada di JCC, yaitu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dan Anda juga bisa melihat pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pun sudah menuju ke JCC dari Kertanegara. Jadi sebentar lagi seluruh calon presiden dan calon wakil presiden sudah akan segera lengkap berada di JCC, di arena utama debat terakhir Pilpres 2024. Kenapa menarik kita sama-sama melihat bagaimana pergerakannya. Kita lihat dari debat ke debat, dukungan dari tim sukses dan juga pasangan calon ini sangat penting bagi mereka yang menjalankan debat, baik itu calon presiden maupun calon wakil presiden. Setelah debat pun dukungan moral itu disuarakan juga atau diberikan juga oleh pasangannya, apalagi ini debat kelima yang jadi debat terakhir, kesempatan ketiga bagi para calon presiden menyampaikan gagasannya sekaligus kesempatan terakhir. Jadi setelah ini tidak ada lagi adu gagasan antar calon presiden. Jadi para pemilih waktunya menyaring ide gagasan terbaik mana yang sesuai di hati untuk dipilih pada 14 Februari 2024. Prabowo Subianto sudah semakin mendekat bersama dengan Gibran Rakabuming Raka di kawasan Senayan, Jakarta. Itu visual terkini rombongan pasangan calon nomor urut 2. Memang tim kami mengikuti masing-masing pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3 mengikuti setiap pergerakannya di tema malam hari ini yang akan jadi topik utama dan tema utama debat adalah soal kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan inklusi. Dengan subtemanya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, dan teknologi informasi. Kalau kita lihat dari pemilihan temanya memang saling berkaitan satu sama lain. Misalnya kesejahteraan sosial tidak bisa terlepas dari pembangunan sumber daya manusia yang jadi pekerjaan rumah utama bagi para calon presiden dan calon wakil presiden jika terpilih nantinya. Termasuk juga soal pendidikan, kesehatan. Ini jadi salah satu poin utama, syarat utama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia unggul. Menghadapi Indonesia Emas 2045, ini yang dinantikan konkretnya apa? Ide gagasan dari masing-masing calon presiden. Begitu pula dengan ketenagakerjaan. Tadi kita sudah sama-sama membahas bahwa ketenagakerjaan ini juga masih jadi PR besar. Bagaimana soal penciptaan lapangan kerja, angka pengangguran yang masih tinggi, ini yang harus diselesaikan, tak terlepas juga dengan skala pendidikan tinggi yang tidak terpisahkan dari status pengangguran. Karena itulah bagaimana hadirnya negara dalam menyediakan hak pendidikan sampai juga lapangan kerja jadi tantangan tersendiri bagi masing-masing calon presiden dan ditunggu realisasinya jika terpilih jadi presiden nanti. Sampai saat ini saudara sudah ada 2 pasangan calon yang tiba di Jakarta Convention Center seperti yang kita sama-sama pantau tadi. Ada Ganjar Pranowo Mahfud MD, juga Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Sambil karena ini gambarnya juga Pak Prabowo dan Mas Gibran, Mbak Sarah bisa cerita soal tadi Pak Prabowo mengenakan outfit yang seragam begitu dengan ciri khas warna biru muda. Apa maknanya? Kang Maman tadi sudah jelaskan kalau paslon nomor urut 1. Paslon 2 seperti apa? Ini jujur saya baru ngeliat sih kalau beliau lagi pakai itu. Jadi ini memang kita kan konsisten aja sebenarnya. Bahwa selalu warna yang kita angkat adalah biru muda, biru langit yang membawa kesan damai gitu ya. Karena kita selalu ingin mengedepankan perdamaian. Karena sekali lagi persatuan, kita bersatu kita kokoh, kalau kita bercerai pasti kita runtuh. Kita selalu ingin melihat, ya ini juga semangat sebagai aktivis lingkungan hidup, bagaimana kita sebagai milenial Gen Z sangat peduli tentang climate crisis, krisis iklim. Dan tentunya bukan hanya Rabu Biru tapi Langit Biru, itu juga ada gerakan Langit Biru yang dimana kita mau mengedepankan ekonomi hijau, ekonomi biru yang mudah-mudahan bisa membersihkan langit di Indonesia dari polusi.
Oke, itu tadi dari paslon nomor urut 2. Sebelumnya paslon nomor urut 1, kalau paslon 3 gimana, Pak? Ya, kalau Pak Ganjar dan Prof Mahfud selalu ngikutin tema Hmm. dan juga mencerminkan keberpihakan. Ya. Kalau temanya kemarin di debat yang pertama kan outfitnya Pak Ganjar kan sudah kelihatan ya, lebih kepada casual biasa begitu ya. Dan itu mencerminkan Pak Ganjar itu siapa. Seperti saya sekarang hari ini pakai baju putih saja, nggak pakai jas, nggak pakai apa-apa. Ya kita memang rakyat biasa, kira-kira seperti itu. Jadi memang dan itulah cerminan dari Pak Ganjar. Kemudian di tema Kementerian Pertahanan kan pakai jaket bomber istilahnya gitu kan. Memang mencerminkan semacam dinamisme sebagai Pak Ganjar sosok yang dekat dengan kelompok milenial yang suka dengan visualisasi yang atraktif seperti itu. Nah itu yang kemudian dicerminkan oleh Pak Ganjar. Kemudian di debat yang keempat misalnya, di debat keempat Pak Prof Mahfud itu pakai outfit yang sudah dijelaskan pada saat pasca debat, itu adalah semacam baju yang mencerminkan ekosistem ekonomi hijau yang yang rendah emisi karena diproses dengan berbagai proses yang melibatkan banyak pelaku usaha ya. Dan itu betul-betul sesuai dengan temanya, ya sesuai dengan temanya waktu itu adalah kita membahas masalah lingkungan, energi, ekonomi hijau, ekonomi biru gitu ya. Yang itu yang kemudian dicerminkan di dalam outfit pada saat Prof Mahfud debat di keempat. Nah hari ini kembali lagi Pak Ganjar dan Prof Mahfud akan menjadi kembali seperti apa adanya Pak Ganjar dan seperti apa adanya Pak Mahfud, Prof Mahfud, sebagaimana yang tertera di dalam gambar beliau yang ada di kertas suara Pilpres nanti yang akan kita pilih. Jadi beliau Pak Ganjar pakai baju hitam, Prof Mahfud pakai baju putih, as usual biasa, pakai kopiah biasa begitu Prof Mahfud, dan Pak Ganjar pakai baju hitam yang dilipat-lipat begitu, dan itu menggambarkan ya begitulah kondisinya Pak Ganjar dan Prof Mahfud yang merupakan cerminan dari presiden rakyat. Karena beliau memang apa yang diusung dan apa yang dirasakan dan diterminkan di dalam visi dan misinya itu memang 100% untuk kepentingan rakyat secara merata, baik yang ada di bawah maupun yang ada di kelompok menengah ke atas, muda, tua, ya perempuan, ya tanpa membedakan gender dan lain-lain. Kesetaraan yang kita mau bangun, kira-kira seperti itu. Itu tadi penjelasannya soal outfit. Jadi bicara soal OOTD, outfit of the day, bukan cuma soal fashion, tapi juga pesan apa yang ingin ditekankan oleh masing-masing calon presiden ke calon pemilihnya untuk menjaring lebih banyak lagi pemilih menuju debat dan juga pemilu. Kita lihat lagi bagaimana perkembangan terkini di Jakarta Convention Center. Saat ini gambar terkini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 sudah tiba di area Jakarta Convention Center. Sebentar lagi juga akan masuk ke area gedung karena memang tinggal 20 menit lagi menuju debat terakhir pemilu presiden 2024. Ini dia mobil yang membawa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah tiba di JCC. Sudah ada juga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan juga media penyelenggara serta relawan dan juga tim sukses mendampingi Prabowo Gibran di JCC. Artinya saudara, saat ini 20 menit jelang debat dimulai, seluruh pasangan calon sudah tiba. Ini dia Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, dan Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, tiba di JCC Senayan, Jakarta. Tadi sebelumnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 sudah tiba. Begitu pula dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 sudah berada di JCC. Kita tinggal menunggu
persiapan terakhir dari masing-masing calon presiden sebelum debat dimulai, termasuk juga persiapan teknisnya. Kalau konten tadi juga kita sudah sama-sama berdiskusi dengan para juru bicara tim sukses, baik itu Timnas Amin, TKN Prabowo Gibran, dan TPN Ganjar Mahfud, bahwa secara konten sudah siap, termasuk juga strategi apa yang akan dibawa di debat terakhir nanti di JCC ini. Di arena dalamnya juga sudah sesaat lagi debat akan dimulai. Kita masih pantau di jelang debat terakhir Pilpres 2024 hanya di Kompas TV. Jangan kemana-mana.